Jadi perintah untuk mengonsumsi yang halal dan thayyib tidak monopoli dan juga tidak spesifik kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta umatnya, tetapi juga kepada para nabi dan juga para rasul sebelumnya. Ini seperti syariat nikah yang juga disyariatkan untuk umat-umat terdahulu. Demikian juga aturan dan anjuran serta kewajiban mengonsumsi yang halal dan thayyib itu pada nabi dan rasul sebelumnya, ya ayyuhar rusul. Kemudian sifat dan karakteristik halal ini universal dan inklusif. Tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk umat Islam, tetapi untuk semua umat manusia. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, ketika baginda Rasulullah SAW memperoleh wahyu dari Allah, khitabnya tidak ya ayyuhalladzina amanu, tidak wahai orang mukmin, makan dan minumlah kamu secara halal dan thayyib. Beda halnya kalau perintah sholat. Kalau perintah sholat itu enggak secara keseluruhan diperintahkan. Sholat itu ya diperintahkan hanya untuk orang muslim. Kalau ibu-ibu punya tetangga non muslim, nggak usah diajak sholat, nggak usah diajak sholat. Salah kita kalau ngajak sholat malah. Ada orang muslim ikut sholat, malah dosa kita. Kenapa? Karena pertama dia nggak wajib. Kemudian yang kedua, syaratnya sholat itu adalah Islam. Jadi syarat wajibnya sholat itu Islam. Jadi syarat itu ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah ini saya yakin ibu-ibu udah paham tentang tiap hari ngaji gitu kan. Ada syaratul wujub, ada syaratul sihah. Syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu jika terpenuhi baru dia terkena kewajiban. Nah salah satu syarat wajibnya dia muslim. Jadi kalau ada tetangga non muslim, diajarnya apa? Diajarnya itu syariat-syariat yang bersifat universal, atau diberikan teladan yang baik terkait dengan syariat keagamaan, mengenai kedisiplinan, mengenai kejujuran, mengenai ketaatan kita di dalam beribadah, dan ketaatan di dalam beribadah itu bertransformasi di dalam aktivitas sosial kita yang baik. Itu bagian dari dakwah kita mengajak non muslim. Kalau kepada non muslim ngajaknya apa? Ngajak masuk Islam, tapi nggak boleh maksa. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hidayatul irsyad, memberikan petunjuk-petunjuk, korinah-korinah, teladan-teladan yang baik, sehingga mereka tertarik itu karena pendekatan rasionalitas. Pendekatan rasionalitas. Tentu kemudian kalau tahu dengan hati, nah wilayah hati itu adalah wilayah mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak bisa maksa, nggak boleh juga kita maksa-maksa orang untuk memiliki keyakinan, karena itu adalah otoritas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang soal halal enggak. Soal halal itu kita juga bisa ngajak kepada orang non-muslim. Karena seruan perintah untuk konsumsi halal itu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai para manusia itu mau besar, mau kecil, mau Jawa, mau Sunda, mau laki, mau perempuan, mau beragama, mau nggak beragama, sepanjang dia masih kategori manusia, diperintahkan untuk makan dan minum halal dan thayyib. Secara kebalikan, kalau ada orang nggak perhatian halal thayyib dalam konsumsi, berarti dia bukan
sekalipun wujudnya manusia, kalau dia tidak memiliki perhatian terhadap konsumsi yang halal dan thayyib, berarti pada hakikatnya dia bukan urusan makhluk. Zahirnya manusia, tetapi tidak masuk kategori khitab kemanusiaan yang mampu dan mau diajak berpikir rasional bahwa halal dan thayyib akan menyehatkan. Kenapa sejak awal diperintahkan? Nah, ada keterangan hadis yang berikutnya, yang ini bisa jadi panduan serta bisa jadi nasihat kita, khususnya kepada anak yang akan melahirkan cucu kita atau cicit. Ya, Pak, ada yang punya cicit, Bu? Cicit. Ada Bu? Udah ada berapa cicit? Kalau cucu langsung 20. Apa? Paling gede siapa dulu? Paling gede siapa cucunya? Oh, kuliah. Saya punya anak juga kuliah. Di sana gitu. Bukan buat saya, kalau buat saya dari istri saya. Jadi perintah yang pertama adalah mengonsumsi yang halal. Karena apa? Nah, karena apa? Karena urusan halal itu adalah bagian dari urusan ibadah yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Jadi gerakan kita, pikiran kita, aktivitas kita akan sangat dipengaruhi dengan apa yang kita konsumsi. Itu udah pasti. Kalau orang pada saat konsumsi nggak perhatian apakah dia halal, apakah haram, embat aja semua, pasti dia akan kacau cara berpikirnya. Cara berpikirnya kacau itu apa? Ya dalam konteks aturan keseharian, dia nggak tertib. Urusan yang paling fundamental saja nggak perhatian. Urusan yang paling fundamental saja nggak perhatian. Apalagi urusan yang kembang-kembang. Jadi ada usul, ada furu. Urusan yang prinsip aja dia nggak pegang. Apalagi urusan yang nggak prinsip. Apalagi urusan yang nggak prinsip. Cuma kadang kita nggak sadar ada hal yang prinsip menurut kita nggak prinsip. Jadi apa yang masuk kategori perintah konsumsi ini bukan hanya sekedar makanan. Ada makanan, ada minuman, ada barang gunaan. Barang gunaan itu apa? Apa yang kita pakai, make up kita, skincare kita, apalagi itu, biar glowing gitu kan. Itu juga bagian dari zina yang melekat di dalam diri, yang juga terikat urusan halal haram. Yang ini terikat urusan halal haram. Nah, kalau kita nggak perhatian, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap kerat daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nggak ada pilihan lain kecuali api neraka lebih mulia baginya. Karena kan setiap asupan makanan yang masuk di dalam diri kan akan berubah menjadi energi, menjadi daging kita. Darah dan daging menjadi darah, jadi daging. Dan itu yang akan menggerakkan kita, yang akan menggerakkan, menjadikan kita hidup dan kemudian bertenaga. Nah, kalau bahan bakarnya kotor, ya pasti akan berpengaruh. Jangankan itu, pikiran kotor aja kadang bisa melahirkan aktivitas destruktif. Apalagi makanan kotor, berpengaruh. Dan di dalam Islam dua yang dituntut, halal, thayyib.
halal saja, kalau nggak toyib nggak boleh juga. Ini dari diagnosis dokter habis MCU, medical check up, ini kolesterol tinggi, asam urat tinggi, terus gula darah tinggi, apa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, terus datang ke Ustaz, atau lalu durian itu boleh, nah katanya kata Ustaz halal, tapi bagi orang yang menderita penyakit tadi nggak toyib, nggak toyib. Toyib itu kelaikan konsumsi, bisa jadi dia halal, tapi nggak cocok bagi dia, ya nggak cocok bagi dia. Kalau ada durian, kirim aja teman saya. Jangan dibuang, bahaya. Jangan dibuang juga, jangan dibuang. Jangan dibuang, kasih satpam, kasih siapa. Kalau nggak toyib, ya jangan dipaksa untuk dimakan. Untuk menghormati orang, ya jangan langsung, saya nggak mau, saya nggak boleh. Boleh juga dikasih orang datang itu kan memberi penghormatan, takarrum, memberikan penghormatan, idkhalus surur itu juga kewajiban. Rezeki nggak boleh ditolak, tapi juga nggak boleh mencelakakan diri. Kira-kira begitu. Jadi kan enak gitu kan ya. Nah, ini yang soal halal. Jadi tadi kullu lahmin nabata min sohtin fanaru awlabi. Nah, ada suatu ketika Rasulullah SAW menerima tamu itu dari wajahnya ini orang asing, dari pakaiannya ini lusuh habis perjalanan jauh, dari fisiknya ini capek sekali. Jadi wajahnya asing, nggak ada yang kenali para sahabat. Kemudian pakaiannya lusuh, ini jelas perjalanan jauh sekali, nggak ada yang kenali. Terus mojo gitu, doa dengan aktivitas ibadah, kemudian doa, ya. Sementara para sahabat pernah diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW, kalau doanya orang musafir itu mustajab, ya. Orang musafir itu doanya mustajab. Makanya kalau ada orang bepergian, kita datang doain dan minta doa, karena doa orang musafir itu mustajab. Apalagi safarnya untuk kepentingan kebaikan, safarnya untuk kepentingan riyadah ilmiah, untuk kepentingan umroh. Ada yang umroh? Ada yang mau ajak saya kan? Nanti saya mutawifin, nggak apa-apa. Gratis ya, saya mutawifin. Mutawifnya gratis, tapi saya berangkatin ke sana. Jadi safar untuk kepentingan umroh itu doa saja. Kemudian doa yang muttorin, doa dalam posisi kepepet, itu saja. Nah ini orang kelihatannya memenuhi syarat doa dijabah. Dia orang bepergian jauh nih, kelihatan musuh. Kemudian kelihatannya nih nggak bisa bekal juga, orang muttorin. Kemudian orang yang diawali dengan ibadah. Jadi tiga variabel ini ada di orang ini yang seharusnya diijabah doanya. Tetapi Rasulullah SAW dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengetahui nggak akan diijabah ini doa, nggak akan diijabah. Kenapa? Para sahabat tanya, kenapa? Fa'anna yustajabu lahu fa inna masyarabahu haram wa makaluhu haram wa ghudhiya bil haram fa'anna yustajabu lahu. Ini orang pakaiannya haram, makanannya haram, minuman yang dia minum haram, dan dia setiap hari bergelut di dalam aktivitas yang haram. Bagaimana mungkin dia diijabah doanya?
sementara dia maksiat kepada Allah. Dia nggak perhatian urusan makan dan minumnya. Nah ini fondasi untuk memahamkan kita betapa pentingnya urusan halal dan haram terkait dengan aktivitas kita. Kalau ada anak kita misalnya agak bandel-bandel, jangan langsung salahkan anak kita. Bisa jadi kesalahan kita nggak perhatian memberikan asupan gizi, hanya sekedar toyib tapi nggak halal. Boleh ya tuh bilang. Nah sekarang tren hari ini, menu makanan beragam. Kadang namanya saja kadang susah untuk menyebutnya. Ini mesti ibu-ibu ini hobinya kuliner. Arisan makan, kemudian pengajiannya sih sebentar, makannya. Terus ngaji di masjid ya sesekali, kadang ngajinya di mall sebelah. Kumpulan enggak. Terus hangout sama keluarga, diajak anak, diajak cucu, atau ngajak keluarga besarnya kemana? Paling juga makan ke resto, gitu kan? Sementara kita diajarkan tadi itu selektif untuk memilih makanan, hanya memilih makanan yang halal. Jadi makan minum itu hukumnya apa? Wajib. Tergantung. Hukum asalnya makan dan minum itu kan mubah. Ya kan mubah. Kan kita boleh makan boleh enggak. Sekarang ini kan enggak ada makanannya. Maksudnya panitia dosa dong. Kalau makanan wajib, sekarang makan itu mubah hukum asalnya. Hukum asalnya mubah. Kalau makan bagi orang puasa haram, kan itu kan? Makan bagi orang yang kelaparan, kalau nggak makan dia mati, menjadi wajib, kan itu. Begitu kita memilih akan makan dari yang hukumnya asalnya mubah tadi, wajib memakan yang halal. Nah kan gitu. Hukum asal makan adalah mubah. Tapi begitu kita mengambil keputusan untuk makan, maka wajib kita terikat hanya menu yang halal. Sekalipun yang haram murah, diskonan, gratis. Apalagi nunggu yang malam jam 10 di depan resto karena sudah mau tutup itu diskon 75%. Ada juga di mall pula biasanya roti itu apa? Ya kan? Apa? Roti banyak antrinya. Istri saya kan nggak pernah mau untuk antrian begitu. Antri panjang gitu kan, karena apa? Daripada buang gitu kan. Tapi kalau nggak jelas halalnya, ini jangan dibeli. Kalau nggak jelas halalnya, bisa jadi dia halal, bisa jadi dia haram. Nah, lagi-lagi tuntunan bagi Rasulullah SAW itu diberikan kepada kita. Kalau nggak jelas, kan perintahnya ini halal ambil, nggak halal jauhi. Tapi ada yang nggak jelas nih. Samar-samar. Nah, lagi-lagi di dalam hadisnya, al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Makan nasi. Kalau ada orang Jawa ini ada al-halalu bayyinun, hadisnya kan begitu. Terus sekarang nggak ada harokatnya dibaca al-halalu ben wal haramu ben. Tahu ben nggak? Ya ben aja salam ben, salam ben. Jadi bapak wes wong karo angel deh. Milih-milih katanya. Al-halalu bayyinun, halal itu jelas. Air putih ini ada halalnya jelas halal. Kemudian ada
rebus jelas halal, ubi rebus jelas halal, deli rebus, bayangin itu deli, enak sekali ya, deli jadi edamame, deli jadi edamame, terong godong jadi apa itu? Jadi apa itu yang dikasih pasta putih-putih yang manis itu apa namanya? Singkong Thailand itu yang di sebelah itu Purwokerto itu Singkong Thailand. Iya, sama dengan rumah pinggir kali dengan di Riverside. Ya kan ada rumah pinggir kali, nggak ada yang mau beli itu. Rumah pinggir kali, soalnya Depok kan pinggir kali semua. Terus diganti Riverside Estate. Kan sama itu kan. Oh, harganya naik 10 kali lipat. Iya. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang haram jelas, babi, darah, anjing, bangkai. Bangkai itu termasuk hewan halal yang nggak disembelih atau nggak disembelih secara syar'i. Disembelih dengan dipukul, disembelih dengan disetrum misalnya. Ada nggak? Ada. Terus ada yang jenis yang ketiga, kalau ini kan jelas nih, babi. Terus ada yang nggak jelas. Ini bahannya main. Termasuk kalau kita ke resto-resto yang aneh-aneh, yang belum ketahuan namanya aja, kalau kadang kita nggak tahu, apalagi komposisinya, apalagi bahan-bahannya. Nah, yang begitu masuk kategori syubhat. Syubhat itu perintahnya apa? Ittaqu syubhat, jauhi yang syubhat. Jangan hanya gara-gara penasaran, wis asik itu, tempatnya bagus, menunya apa? Wis ikut aja, pokoknya tempatnya bagus. Pengen tahu justru ini, ayo saya ajak dia tahu. Kalau pengen penasaran, tanya dulu, gak apa-apa. Ini kepentingannya adalah menjaga konsumsi. Tanya kepada penjaganya, halal nggak? Menunya apa? Gak apa-apa. Sekarang trennya sudah harus begitu. Kalau dulu Bapak Ibu dan bapaknya, bapak saya maksudnya, bapak dan ibu. Kalau dulu zaman saya yakin zaman ibu-ibu pada saat sekolah dulu, ada yang langsung tua, ada pernah sekolah dulu kan? Enggak, dulu pada saat sekolah kan dimanti-manti. Pada saat SMP, SMA ada rekreasi, ya. Rekreasi ke Jogja, ini aman nih karena mayoritas Muslim di situ. Begitu rekreasi ke Bali, kita dimanti-manti sama ibu kita, bapak kita. Bontot aja bontot, bawa makanan sendiri. Iya, bontot, bekal bawa sendiri. Hati-hati makannya di sana, karena banyak nggak halal, kan gitu kan? Kalau hari ini kan nggak seperti itu lagi, nggak terkelompok-kelompok. Karena apa? Karena menu makanan yang diproduksi di Cina hari ini, esok hari, esok lusa bisa hadir di meja makan kita. Itu yang harus dipahami. Itulah era digital hari ini, era milenial hari ini, era yang terbuka secara sistem pertukaran barang dan jasa. Yang diproduksi di Thailand hari ini, sore nanti itu nyampe. Yang di Thailand. Dan kalau kita nggak perhatian urusan halal haram soal ini, ya udah masuk sekalipun nggak sengaja, sekalipun nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, tugas kita adalah belajar
kewajibannya nyari tahu. Itulah manusia yang dibekali oleh Allah dengan akal. Jangan nggak mau tahu, wes mau tahu lah, terserah dia, nggak boleh. Itu yang subuhan tadi. Perintah dan petunjuk baginda Rasulullah SAW